Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada kelompok penilai yang sudah mempersempatkan hadir pada kali ini. Nah, di sini kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan aplikasi yang sebelumnya sudah kami rancang, yaitu Studio. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri, Mediana, dengan NPM 221506163. Bisa dilanjutkan oleh teman saya untuk memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, saya Nani Nur Aini dengan NPM 22150610332. Oke, izin memperkenalkan diri. Saya Fadila Malika Sanji dengan NPM 2215061123. Izin memperkenalkan diri, nama saya Keisha Dwi Parlima, NPM 22150610447. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arnes Eversen Putra dengan NPM 221506135. Dan saya yang terakhir, izin memperkenalkan diri, nama saya Rafael Pascal Jeremia dengan NPM 221506107. Nah, langsung saja kita masuk. Yang pertama itu deskripsi apa itu aplikasi Studio. Nah, untuk Studio sendiri itu sesuai dengan namanya, itu merupakan gabungan dari kata study dan juga studio yang berarti ruang belajar. Studio ini juga merupakan aplikasi mobile untuk pembelajaran online yang membawa tren baru ke dalam dunia pembelajaran online dengan menggabungkan teknologi canggih dengan pendekatan personal yang mengubah cara pengguna dalam belajar. Studio ini menyediakan fitur les private di mana siswa atau pengguna dapat menemukan guru pribadi yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu juga, Studio itu bisa menawarkan pembelajaran yang lebih mendalam dan terarah kepada para penggunanya. Selain itu, pengguna juga dapat dengan mudah bergabung dengan study group bersama sesama pengguna dengan fitur yang sudah disediakan oleh aplikasi ini. Nah, pada fitur ini juga pengguna itu dapat berdiskusi, memecahkan masalah, dan memperdalam pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Dan yang lebih menariknya lagi, aplikasi ini itu dapat mengirimkan notifikasi tepat waktu untuk memastikan penggunanya tidak melewatkan jadwal belajar yang telah disusun. Selain itu, salah satu fitur unggulan dari Studio adalah Job Vacancy. Next. Untuk desain sistemnya itu sendiri, logo studio itu diambil dari gabungan kata study dan juga studio, yang berarti ruang belajar. Nah, di sini ada tanda seru dengan bentuk menonjol yang diartikan untuk mengingatkan pengguna untuk selalu belajar hal-hal baru dan berbeda. Tulisan Study Go merupakan slogan dari platform studio. Ini dapat mengingatkan kita akan pentingnya terus belajar, tumbuh, dan juga mengembangkan diri kita. Nah, untuk typeface-nya itu kita menggunakan tokens. Kemudian di sini juga terdapat navigation dan juga color yang digunakan pada aplikasi ini. Next, bisa lanjut dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini terdapat tujuan penelitian, di mana yang pertama yaitu evaluasi pengalaman pengguna. Eh, kita menilai sejauh mana pengguna atau siswa dapat menggunakan aplikasi Studio dengan nyaman dan efisien dalam konteks belajar dan manajemen waktu. Yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah interaksi, eh, menemukan kendala atau hambatan yang dialami pengguna saat menggunakan fitur-fitur utama seperti penjadwalan tugas, pengingat, dan pengorganisasian waktu. Yang ketiga yaitu menilai efektivitas fitur belajar. Kita mengukur efektivitas fitur-fitur dalam mendukung kegiatan belajar mandiri dan meningkatkan tanggung jawab siswa terhadap proses belajarnya. Dan yang terakhir yaitu merumuskan rekomendasi perbaikan, menyusun saran berbasis data dari hasil usability testing untuk meningkatkan desain dan kegunaan aplikasi dalam mendukung kebiasaan belajar yang terstruktur. Selanjutnya, terdapat analisis desain produk. Jadi, dalam analisis desain produk ini terdapat target pengguna, di mana target penggunanya merupakan mahasiswa atau pelajar usia 17 sampai 25 tahun yang membutuhkan bantuan manajemen waktu, tugas, dan produktivitas belajar. Lalu, user dan stakeholder. User utamanya itu mahasiswa dan pelajar SMA. Lalu user sekundernya dosen dan orang tua. Dan terdapat stakeholder berupa tim pengembang, institusi pendidikan, investor, dan tim riset UX. Lalu untuk segmentasi usernya, untuk demografi,
Pada usia 17 sampai 25 tahun, pelajar atau mahasiswa tinggal di wilayah dengan akses teknologi. Selanjutnya, kebutuhannya yaitu kesulitan atur waktu, suka mencatat, dan ingin fokus belajar. Lalu untuk perilakunya terbiasa pakai aplikasi digital, suka perencanaan, dan mudah terdistraksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan batasan aplikasi dari aplikasi studio. Yang pertama itu aplikasi ini hanya digunakan untuk jadi aplikasi ini emang dirancang khusus untuk perangkat smartphone. Smartphone belum tersedia versi desktop ataupun web. Yang kedua itu aplikasi ini fokus pada fitur produktivitas pribadi, di mana pada aplikasi ini tidak mendukung kolaborasi antar pengguna, misalnya kerja kelompok atau berbagi tugas. Yang ketiga itu tanpa integrasi eksternal, yang mana belum terintegrasi dengan kalender luar, contohnya itu Google Calendar atau Outlook, atau platform pembelajaran Google Classroom dan juga Moodle. Yang keempat itu kapasitas fiturnya terbatas. Jadi fitur hanya mencakup to-do list, timer belajar, dan juga catatan sederhana, belum mendukung fitur lanjutan seperti pelacakan progres ataupun analitik belajar. Lalu selanjutnya, aplikasi tidak menyediakan sinkronisasi cloud, di mana data tersimpan secara lokal, yaitu pengguna berisiko kehilangan data saat ganti perangkat atau uninstall. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya izin di sini saya ingin menjelaskan user flow dari Studio. Seperti terlihat di sini user flow-nya itu dibagi menjadi 5 bagian. Ada features, ada class flow, lalu ada job vacancy, private teacher, dan juga subjects atau pelajarannya. Yang dimana di sini itu kita mulai dari start app, lalu nanti muncul ke splash screen, lalu kita harus memilih untuk login atau sign up. Yang nanti kita akan lanjut ke main dashboard, yang dari mana main dashboard ini bisa kita lokalkan untuk langsung ke end atau selesai. Lalu kita juga bisa ke grid user, lalu ke navigation menu. Di navigation menu inilah nanti menunya akan terpisah. Itu dari fiturnya itu dia ada subjects, class, study recap, job vacancy, dan juga private teacher. Untuk subjek itu sendiri, di sini ada select subjek kategori, lalu ada view interactive video, dan juga read study material atau baca material studi. Lalu untuk class flow itu ada class choose class option atau pilih kelas, lalu ada job existing class dan juga create new class. Jadi kita bisa join kelas yang udah ada atau membuat kelas baru karena di sini kita usernya itu bisa sebagai murid maupun guru. Lalu di sini ada akses kelas material dan yang terakhir itu adalah group chat discussion atau diskusi grup chat. Lalu di sini untuk job vacancy atau ada browse job by kategori location type, kita mencari pekerjaan dari lokasi yang diberikan, lokasi-lokasi, tip-tip lokasi. Lalu ada view job detail atau kita bisa melihat detail jobnya. Dan yang terakhir itu ada apply. Jadi kita bisa mencoba untuk menawar ke sana untuk apa kita bisa bekerja atau tidak. Lalu untuk yang terakhir itu ada private teacher flow, itu ada filter by location dan filter kita bisa memfilter by dari lokasi dan juga daerahnya. Lalu kita bisa melihat detail-detail teacher atau view teachers detail dan juga yang terakhir itu adalah contact teacher, kita bisa menghubungi gurunya langsung. Dan yang terakhir itu adalah N yang dimana fungsi N ini bisa kita mulai itu dari main dashboard. Jadi kita dari main dashboard bisa langsung logout dan keluar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oh iya, maaf. Ini sebenarnya kembali lagi ke saya, yaitu penjelasan sitemap. Maaf. Jadi untuk penjelasan sitemap ini, di sini ada home, yang itu kita bisa akses kedua menu. Yang pertama itu ada aktivitas hari ini dan juga menu akses cepat. Yang dimana di home ini juga kita bisa akses ke beberapa kelas, yaitu seperti subjek, kelas, studi recap, daftar pekerjaan, profile, dan juga aktivitas hari ini. Yang pertama subjek itu kita dibagi menjadi dua, ada menu akses pembelajaran dan juga kategori pembelajaran. Lalu untuk kelas itu kita ada kelas virtual, materi kelas dan juga tugas. Untuk study recap kita punya progres belajar dan juga statistik harian yang bisa kita lihat. Lalu dari daftar pekerjaan itu ada daftar pekerjaan, filter pekerjaan dan juga detail serta apply pekerjaan itu sendiri.
Lalu untuk profile itu kita punya data diri, pengaturan akun, serta reset password. Dan yang terakhir itu untuk aktivitas hari ini kita bisa melihat untuk cari guru, detail guru, dan juga lokasi serta tarif dari guru-guru yang sudah kita cari. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pascal. Izin untuk melanjutkan. Untuk navigasi dari aplikasi Studio ini, untuk main navigationnya itu ada 5, yaitu ada Home, Subject, Class, Private Teacher, dan Job Vacancy. Untuk Home itu halaman utama yang mana menampilkan segala aktivitas pengguna dan akses cepat ke fitur penting. Lalu ada Subject, itu menyediakan berbagai materi pembelajaran dalam bentuk video interaktif. Lalu ada Class, itu untuk mengelola kelas virtual dan materi yang dimiliki oleh guru dan siswa. Private Teacher itu menyediakan pencarian dan pemilihan guru private yang berdasarkan lokasi sekitar kita. Lalu ada Job Vacancy, itu untuk menampilkan daftar lowongan pekerjaan terkait pendidikan dan pengembangan karir. Selanjutnya, di navigasi ini terbagi menjadi 3, yaitu navigasi sekunder, navigasi kontekstual, dan fitur navigasi tambahan. Untuk navigasi sekundernya itu tersedia melalui menu hamburger, yaitu garis 3 itu yang menampung seperti profil pengguna, lalu ada pengaturan akun, ada bahasa aplikasi, dan notifikasi. Untuk navigasi kontekstual, itu disediakan di dalam halaman fitur utama, seperti tombol Detail Apply di Job Vacancy, lalu ada Join Class dalam daftar kelas, lalu ada Message dalam profil guru private. Untuk fitur navigasi tambahan di studio ini, ada search bar untuk mencari guru, materi kelas, atau pekerjaan yang kita butuhkan. Lalu ada notifikasi interaktif untuk jadwal belajar, pengingat tugas, dan update kelas. Lalu kalender tugas yang terintegrasi dengan fitur pengingat. Sekian saja. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan prototipe dari aplikasi Studio sendiri. Baik, terdengar dengan jelas suara saya. Aman nggak suaranya? Agak mantul. Agak mantul nanya. Di sini saya akan menjelaskan prototipe dari aplikasi Studio. Di sini pada page yang pertama terdapat splash screen yang mana mengarahkan pengguna ke sign up atau sign in, yang mana jika pengguna melakukan sign up, yaitu mendaftarkan diri. Nah, di sini terdiri dari formulir yang harus diisi dari pengguna jika pengguna belum memiliki akun, yaitu yang terdiri dari nama, email, password, dan juga nomor telepon. Nah, di sini terdapat 2 pilihan, yang mana mendaftar sebagai teacher atau student. Nah, selanjutnya jika sign in, maka pengguna akan memasukkan email dan juga password. Oke, kita ke login. Nah, masuk ke laman home, yang mana di sini terdapat menu-menu yang ada dari Studio. Yang pertama ada subjek, kelas, study recap, mutual chat, private teacher, dan job vacancy. Nah, di sini salah satu menu dari Studio sendiri itu ada subjek, yang mana dia menampilkan pilihan-pilihan dari subjek yang ada di Studio App. Nah, yang itu jika ada subjek matematik,
fisik, art, dan biologi, dan lain sebagainya. Nah, ini jika diklik, maka akan mengarah ke kelas yang ada di subjek tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada juga salah satu menunya itu ada kelas study recap, yang mana dia terdapat rekapan dari pembelajaran mahasiswa selama menggunakan aplikasi studio. Nah, di sini juga ada mutual chat, private teacher, dan job vacancy. Nah, selanjutnya di sini terdapat menu kalender untuk scheduling. Nah, di sini terdapat asesmen atau tugas, to-do list dari pengguna, yang mana di sini terdapat kalendernya. Selanjutnya di sini asesmen yang ada dari subjek atau kelas yang sudah didaftarkan oleh student atau sudah terdaftar di kelas tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada grup chat, yang mana di sini terdapat grup chat dari user sendiri, yang mana untuk berinteraksi dengan user lainnya. Di sini ada menu profile. Nah, di sini untuk profile sendiri ada detail dari pengguna, lalu ada password untuk change password, lalu setting untuk app language-nya, dan ada notifikasi. Oke, about. Nah, di sini ada fitur untuk logout dari aplikasi ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait pengujian atau usability testing. Nah, di sini terdapat responden kami, yaitu ada user biasa 5 orang dan user expert 2 orang. Nah, ini untuk teks dari aplikasi, yaitu teks untuk daftar sebagai guru, siswa, login user, akses fitur pembelajaran, untuk pengumpulan tugas, dan juga apply lowongan pekerjaan. Nah, untuk pengujian aktivitas dan efisiensi, yaitu dilakukan oleh user biasa. Nah, di sini terdapat 5 responden. Di sini menghitung efektivitas dan efisiensi sistem, yang mana hasil yang didapatkan adalah completion secara keseluruhan itu 100%. Nah, error rate-nya itu untuk teks untuk goal 1 itu tidak ada kesalahan. Nah, di sini untuk goals 2 juga tidak ada kesalahan. Goals 3 itu ada 2 error dari 15 teks yang dilakukan. Dan goal 4 itu terdapat error 3 dari 15 teks yang dilakukan. Lalu goal 5 itu ada 4 error, dan 6 itu ada 4 error. Time based efektifnya ini rata-rata untuk goal yang pertama itu 0,189, lalu goal yang kedua 0,31, goal yang ketiga 0,31, goal yang keempat itu 0,3, goal yang kelima itu 0,343, dan goal yang keenam 0,176 second. Oke. Nah, untuk pengujian satisfaction itu dilakukan oleh user biasa juga. Nah, di sini kami menggunakan metode post-study system usability questionnaire. Nah, di sini menghasilkan 4 nilai yang terdiri dari 1 keseluruhan dan 3 subskala. Ini untuk instrumen pertanyaannya, yang mana untuk pertanyaan 1 sampai 6 itu termasuk kegunaan sistem. Lalu pertanyaan 7 sampai 12 itu untuk kualitas informasi. Lalu pertanyaan 13 sampai 16 itu kualitas antarmuka. Dan secara keseluruhan itu pada pertanyaan 16 yang mencakup kepuasan dari user dalam menggunakan aplikasi studio. Ini untuk skala Likert-nya, yaitu kami sesuai dengan PSSUQ, yaitu lower score in action higher usability, yang mana
tingkat disability yang lebih tinggi mendapatkan nilai atau skor yang rendah. Nah, ini untuk hasilnya di sini hasil perhitungan skor PSSUKI diperoleh skor rata-rata 4 skala pada pengujian disability testing yaitu sebesar 2,00575. Nah, ini untuk pengujian heuristik untuk user expertnya dilakukan oleh 2 orang. Nah, di sini untuk analisisasi pengujiannya itu permasalahan yang dihadapi user itu kurang lebih kurangnya panduan awal penggunaan aplikasi, tampilan icon yang tidak stabil, yang tidak dilabeli, teks dan elemen visual pada bagian tertentu terlalu kecil dan minim kontrak, navigasi yang termuka belum sepenuhnya konsisten, dan minimnya umpan balik sistem serta kekhawatiran terhadap kualitas guru dan kelas. Lalu di sini juga kami memberikan opsi untuk mengatasi permasalahan, yaitu kami dengan menambahkan fitur, menambahkan label teks, meningkatkan konteks visual dan ukuran teks, menstandarkan posisi dan fungsi tombol navigasi, menambahkan feedback visual seperti pop notifikasi atau animasi transisi, dan menyediakan fitur dan review. Itu untuk pengembangan pada aplikasi Studio ke depannya. Baik, cukup. Saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Oke, baiklah. Oke, baik. Itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai aplikasi Studio. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Diharapkan kepada tim penilai untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rebra Fikar Nisarudin dari kelompok Let's Stream, kelompok 5. Saya izin bertanya. Untuk ini kan seperti yang kita ketahui ya, aplikasi pembelajaran online yang menyediakan fitur kayak guru private dan juga fitur pengingat tugas itu kan sudah lumayan banyak ya tersedia. Nah, di sini saya mau nanya kenapa maksudnya tuh kayak apa sih yang melatar belakangi kalian milih untuk ngembangin aplikasi studio ini bukan aplikasi lain dan apa kayak fitur yang bisa kalian unggulkan gitu. Kayak kenapa user tuh harus milih aplikasi kalian bukan aplikasi lain dengan jenis aplikasi yang sama gitu, aplikasi pembelajaran. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada kelompok studio dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan tadi. Saya izin ingin menjawab pertanyaannya. Jadi izin sebelumnya di sini nama saya Rafael Pascal. Saya ingin menjawab pertanyaan. Sedikit saya ulang pertanyaannya ya. Jadi inti pertanyaannya itu dia apa latar belakang kalian, latar belakang kami mengembangkan aplikasi studio dan bukan aplikasi lain, betul? Betul. Baiklah, langsung saya jawab saja. Jadi sebenarnya alasan kami mengembangkan aplikasi studio itu karena yang pertama kami itu melihat kebutuhan nyata di kalangan pelajar akan alat bantu untuk mengatur waktu dan juga tugas secara mandiri. Dan sebenarnya juga banyak aplikasi serupa, tapi mereka itu terlalu kompleks dan tidak sesuai konteks pelajar di Indonesia. Nah, oleh karena itu kami ingin menciptakan solusi yang sederhana, relevan, ya, dan juga mudah untuk digunakan untuk membantu manajemen waktu dan belajar secara efektif. Apakah cukup? Untuk ini yang poin selanjutnya tuh saya juga nanyain terkait fitur unggulan kalian kayak yang meyakinkan user untuk memilih aplikasi kalian dibanding aplikasi pembelajaran yang lain itu. Apakah ada fitur unggulannya? Baiklah, mungkin akan sedikit saya lanjutkan. Ini masih dalam satu pertanyaan yang sama ya berarti ya. Oke, sedikit saya lanjutkan. Untuk fitur itu, ada beberapa fitur yang kami anggap itu unggulan, karena yang pertama itu seperti fitur untuk mencari guru privat.
dan itu akan disesuaikan oleh lokasi. Jadi di mana user itu bisa mencari guru yang mereka inginkan itu berdasarkan lokasi terdekat. Lalu kami juga di sini itu punya fitur job vacancy yang dimana pelajar juga mereka bisa pelajar atau mungkin fresh graduate mereka bisa mencari referensi pekerjaan yang mereka inginkan dan lagi itu juga bisa dicari lewat lokasi-lokasi terdekat. Baik, apakah cukup? Cukup, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Mungkin dikarenakan waktu yang sudah sedikit, mungkin setelah ini kita bisa pindah ke Zoom yang baru untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Oke, baiklah kita lanjutkan ke sesi tanya jawab yang berikutnya. Kepada kelompok penilai dipersilakan untuk menanya lagi terkait aplikasi studio. Oke, langsung saja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, saya Divani dari kelompok Let's Stream juga. Nah, jadi di sini aku izin bertanya terkait aplikasi yang telah kalian rancang. Nah, kan kalian tadi udah melakukan beberapa pengujian nih ya, eh, terhadap beberapa user, baik itu user biasa ataupun user expert. Nah, dari pengujian tersebut, adakah temuan dari user tadi untuk saran ataupun perbaikan terhadap aplikasi yang kalian rancang untuk kedepannya dikembangkan gitu, mungkin kan akan dilanjutkan aplikasinya seperti itu. Terima kasih. Oke, Divani, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada kelompok studio dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, di sini izin memperkenalkan diri, saya Rani Nuraini. Dari permasalahan yang dihadapi beberapa user yang telah menguji aplikasi kami, kurang lebih itu mereka mengeluh karena tidak adanya onboarding interaktif. Nah, di sini pastinya solusi yang kami akan lakukan itu menambahkan fitur onboarding yang mana di situ akan mempermudah user agar sebelum menggunakan aplikasi mereka sudah memahami fungsi utama dari fitur. Nah, selanjutnya juga mereka mereka mengeluh kalau misalnya ada umpan balik dari sistem yang terlalu minim, di mana ketika menyelesaikan pendaftaran atau mereka melakukan penjadwalan itu tidak ada konfirmasi yang jelas dari aksi yang mereka lakukan. Nah, di sini kami melakukan solusinya itu dengan cara menambahkan pop-up beberapa pop-up di mana merupakan feedback visual. Contohnya kayak data tersebut berhasil dikirim gitu. Apakah menjawab? Baik, terima kasih atas jawabannya dan cukup menjawab. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan untuk bertanya lagi untuk kelompok penilai. Aku izin tanyain. Jadi Oke, namaku silakan. Nasma Yatono dari kelompok Lestrim. Aku mau nanya soal, kan tadi di bagian login itu ada bagian mahasiswa dan ada bagian student sama teacher kan? Itu ada perbedaan nggak antara kalau login jadi teacher sama login jadi student? Gitu aja. Baik, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan dari tim penilai. Nah, perbedaan sendiri tentunya ada, di mana jika mendaftar sebagai teacher, dia ada job vacancy atau feature private. Nah, dia dapat mendaftarkan diri dari lowongan pekerjaan yang tersedia, atau dia juga mendaftarkan diri sebagai private teacher. Nah, selanjutnya dia juga dapat menambahkan asesmen atau tugas dari kelas yang dia ajar. Kalau misalnya student sendiri, dia kurang lebih ya untuk fiturnya sama, tapi di sini lebih minim, di mana dia hanya mengakses seperti mengupload tugas, lalu dia juga menonton video gitu kurang lebih. Apakah menjawab? Terima kasih. Oke, baik.
Apakah masih ada pertanyaan lagi dari kelompok penilai? Jika ada, lebih langsungkan saja untuk bertanya. Oke, izin sebelumnya perkenalkan aku Faris Ilham Hidayat dengan NPM 1215061118 dari kelompok Blackstream. Jadi kan sebelumnya di sini kalian sudah melakukan usability testing kan dengan menggunakan metode PSSUK dan juga heuristik gitu ke user base dan juga expert. Nah itu kan dari hasil testingnya kan tentu ada beberapa masukan dari pengguna yang telah melakukan testing tersebut gitu kan. Nah aku mau bertanya apakah dari masukan yang telah diberikan oleh pengguna atau penguji tersebut kalian terapkan dalam perancangan ulang atau desain ulang di aplikasi kalian gitu. Oke, izin menjawab, Faris. Tadi pertanyaannya, apa semua masukan dari pengguna itu diterapkan dalam desain ulang prototipe ya, kalau tidak salah. Oke, jadi eh, tidak semua masukan itu langsung diterapkan dalam desain ulang prototipe kami. Eh, Kami memilih untuk masukan yang paling sering muncul dan dianggap berdampak besar terhadap kenyamanan pengguna. Jadi masukan yang bersifat tambahan atau sekunder itu seperti permintaan tema warna tertentu itu dicatat sebagai pertimbangan untuk pengembangan tahap selanjutnya. Jadi tidak semua masukan itu langsung kami terapkan gitu. Apakah menjawab? Cukup, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, apakah masih ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan? Izin tanya nih, atas nama Kennedy Ajari Pratama NPM 221506110, ingin bertanya ini, untuk aplikasi ini ada nggak yang dijadikan acuan atau referensi untuk desain atau cara kerjanya gitu? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk menjawab. Baik, mungkin bisa diulang untuk pertanyaannya, Kennedy. Ini untuk pembuatan aplikasi kalian ini ada referensi atau acuan dari aplikasi lain gitu nggak? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab langsung pertanyaan dari Kennedy. Jadi, pada aplikasi studio ini, kami tentunya mempunyai acuan aplikasi lain yang sama jenisnya, yang merupakan aplikasi platform pembelajaran. Di sini kami menggunakan acuan, contohnya itu seperti aplikasi Ruang Guru, di mana pada platform ini hampir sama dengan aplikasi kami, yaitu platform belajar online untuk siswa SD sampai juga siswa SMA, bahkan mahasiswa kuliah. Nah, relevansinya dengan aplikasi kami, jadi pemanfaatnya itu ada di notifikasi pembelajaran serta penggunaan gamifikasi untuk meningkatkan engagement. Nah, lalu sebenarnya ada lagi aplikasi lain seperti Zenius dan juga aplikasi Brainly itu kami jadikan acuan untuk pembuatan aplikasi studio. Apakah cukup menjawab untuk pertanyaannya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, oke, baik. Mungkin cukup untuk sesi tanya jawab kali ini. Selanjutnya saya serahkan. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih kepada tim penilai dan juga anggota kelompok yang telah menyempatkan hadir. Saya mewakili kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, guys. Stop Masih record. Terima kasih.